Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LCI, Learning Center Indonesia bersama membangun jiwa bangsa. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara workshop rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Tentunya tema kali ini sangat menarik dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengikuti kegiatan workshop ini. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dari beberapa pihak, diantaranya dari Fraktal Training, kemudian dari Sriwijaya Konsultan, dan dari support utama adalah tim PMB FKM Univet Bantara Sukoharjo. Untuk kegiatan ini adalah kegiatan volunteer yang mana kegiatan ini kita selenggarakan sebagai bentuk bukti kita dalam mendukung sistem pembelajaran merdeka sehingga setiap tema-tema yang kita hadirkan di sini bermanfaat bagi kepentingan bersama, khususnya dalam pendidikan. Untuk teman-teman maupun Bapak Ibu praktisi yang ingin bergabung sebagai volunteer pembicara, kita membuka kesempatan itu dan terbuka untuk semuanya. Dan pada sesi pagi hari ini, kita menghadirkan praktisi dan juga akademisi Bapak Fahmi Hakam SKM MPH selaku Ketua Program Studi Rekam Medis FKM Bantara Sukoharjo sebagai narasumber utama kita pada pagi hari ini, dan moderator Ibu Ii Satika SKM MKes sebagai Sekretaris Prodi FKM selaku moderator pada kesempatan pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan pada moderator Ibu Ii untuk memimpin jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu Ii. Terima kasih Bu Ani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam LCI, Learning Center Indonesia bersama membangun jiwa bangsa. Selamat datang bagi peserta dalam acara Serdak LCI, yaitu Sharing Education with LCI, dan juga salam sehat untuk kita semua. Setelah saya mengucapkan salam, diharapkan nanti bagi peserta bisa mengikuti dengan hikmat ya sampai akhir untuk proses webinar ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ii Sartika SKM MKes adalah selaku moderator pada webinar hari ini dengan judul Rencana Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Rumah Sakit di Masa Pandemi COVID-19. Nah, di mana nanti hari ini kita akan ada webinar terkait dengan bagaimana sih kondisi Fasiankes di masa pandemi saat ini, di mana kita ketahui bahwa dalam pandemi COVID-19 seperti ini, fasilitas pelayanan kesehatan diberikan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatannya, di mana harus mengikuti protokol kesehatan dan juga sebaik mungkin bisa menggunakan aplikasi di era digital untuk mengurangi kontak fisik antara pasien dan yang lain. Nah, nanti hari ini akan dibahas dengan saya akan sedikit memperkenalkan narasumber pada webinar kali ini, yaitu nanti akan dipandu oleh Bapak Fahmi Hakam SKM MPH. Beliau lahir di Banyuwangi tanggal 25 November tahun 1990. Beliau adalah seorang dosen, kemudian juga konsultan, dan juga CEO. Jadi beliau adalah lulusan dari S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan.
dan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Kedokteran dengan minat pada Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan. Beliau juga merupakan Ketua Program Studi dari Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Sedikit memberikan gambaran bagi teman-teman semua, bahwa nanti yang akan dibahas oleh Pak Fahmi adalah terkait bagaimana sih rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi rumah sakit di masa pandemi COVID-19, di mana lebih pada fokus bagaimana proses perencanaan strategis yang disusun oleh top manajemen rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 saat ini, di mana proses tersebut biasa dilakukan oleh rumah sakit secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan, yakni mengikuti era digital, sehingga bisa diikuti dari segi SDM, teknologi, dan organisasi di rumah sakit itu sendiri. Sebelum kita masuk dalam materi, mungkin sedikit menyampaikan informasi bahwa buat teman-teman, keluarga, atau sanak saudara yang mungkin ingin melanjutkan studi, bisa mendaftarkan diri di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, di mana kita ada 2 prodi, yaitu 1 prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan juga prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, di mana nanti bisa langsung pendaftaran secara online, langsung saja di www.pmb.univetbantara.ac.id. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami mempersilahkan pada Pak Fahmi Hakam SKM MPH selaku narasumber pada siang hari ini untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Fahmi, kami persilahkan. Mungkin suara saya sudah terdengar jelas kah? Sudah, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Bu I. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di room online untuk sedikit sharing dengan Bu Ani, kemudian Bu I selaku moderator, bahwa pada intinya adalah sesi kali ini saya lebih sharing saja berkaitan dengan bagaimana implementasi dan juga perencanaan sistem informasi di rumah sakit itu sendiri, yang basisnya adalah bagaimana Fasiankes atau rumah sakit dapat menyusun sebuah blueprint ataupun perencanaan jangka panjang, semacam roadmap untuk bagaimana menyesuaikan pengembangan sistem informasi di masa yang akan datang. Mungkin untuk materi yang share screen saya atau dari admin? Ini di-share dari admin, Bapak. Langsung dari admin ya? Ya. Oke, siap. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pokok bahasannya, okay. Next mungkin. Okay. Next saja. Oke, saya masuk dulu ke tema besar kita, yaitu perencanaan strategis ya. Sebenarnya mungkin bagi yang sudah mengikuti beberapa sesi diskusi saya akhir-akhir ini, baik seminar online ataupun kegiatan-kegiatan diskusi yang lain, memang arahnya lebih ke bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian Fasiankes itu dapat lebih adaptif dan juga inovatif dalam melihat perkembangan teknologi ke depan. Khususnya kalau kita lihat di masa pandemi seperti saat ini. Nah, yang agak berbeda adalah bahwa materi nanti akan coba saya kaitkan dengan bagaimana kondisi di lapangan ya, bagaimana Fasiankes, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan, kemudian juga ada kaitan dengan bagaimana penyusunan rencana strategis yang secara
umum ini saya ambil sebenarnya saya ringkas dan sederhana dari buku saya yang kedua, yaitu tentang perencanaan strategi sistem informasi rumah sakit. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa pada bulan Maret, April, Mei, Juni itu cukup gencar diberitakan tentang bagaimana wabah COVID ini memberikan dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor lini. Salah satunya adalah lini kesehatan. Kalau kita lihat, bahkan beberapa fasiankes baik itu swasta ataupun negeri mengalami permasalahan seperti pasiennya menurun, kemudian pendapatannya akhirnya menurun, kemudian kegagalan rumah sakit dalam memberikan gaji kepada tenaga kesehatannya, kemudian juga beberapa nakes di fasiankes baik di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa mengeluhkan bahwa tidak mendapatkan tunjangan hari raya dan seterusnya. Artinya bahwa ada masalah. Salah satunya adalah fasiankes mulai dijauhi oleh oleh pasien. Dan memang itu ya sesuai dengan himbauan atau protokol kita bahwa memang kalau tidak mengalami sakit yang cukup parah ya tidak dianjurkan untuk ke rumah sakit. Nah, akibatnya adalah terjadi semacam negatif, kemudian ketakutan ketika kita datang ke rumah sakit. Kemudian juga rumah sakit mulai mengganti protokol pelayanannya. Dan juga beberapa aspek yang lain, salah satunya adalah beberapa saya temukan di rumah sakit, terutama swasta, itu adalah pengurangan jam pegawai dan seterusnya. Artinya juga berdampak pada. Nah, kemudian next lanjut. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya ancaman terbesar dari fasiankes itu adalah memang dulu banyak fasilitas kesehatan yang mengeluhkan tentang sistem informasi itu yang dapat mendisrupsi atau menyingkirkan peran dari tenaga kesehatan itu sendiri. Namun saat ini malah pandemi ini mendorong fasiankes agar semakin cepat dia harus adaptif dan juga melihat kondisi perkembangan teknologi ke depan. Kalau kita mundur beberapa waktu yang lalu sebelum masa pandemi, kita masih ingat tentang bagaimana kan. Kemudian salah satu kuncinya adalah adanya interoperability dan interlinks. Jadi revolusi industri 4.0 itu menyandarkan pada seluruh kegiatan pelayanan baik bidang kesehatan, industri, kemudian pelayanan yang lain, jasa dan seterusnya. Itu informasi atau teknologi informasi yang tidak hanya sekedar semacam electronic data processing, tapi dia juga mengarah ke artificial intelligence. Kemudian dampak lainnya adalah adanya perubahan sosial masyarakat ya, salah satu di berbagai bidang, yaitu society 5.0 ya, baik itu di bidang salah satunya kalau kita concernnya ke kesehatan ada health teknologi dan medicine teknologi serta bioteknologi. Itu yang memang dulu sebelum pandemi ini masih menjadi wacana gitu kan, persiapan, kemudian masih ada yang pro dan kontra dan seterusnya. Kemudian ketika sudah masa pandemi, dengan berkurangnya minat pasien datang ke fasiankes, otomatis pendapatan menurun, akhirnya muncul inovasi-inovasi baru yang dapat dijadikan alternatif solusi bagaimana agar pasien dapat berkelanjutan dan juga memberikan pelayanan yang baik pula.
Next. Lanjut. Oke. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya setelah bulan Juni ke sini kita melihat beberapa Fasiankes sudah mulai banyak berinovasi ya, atau dalam tanda kutip sudah mulai berdamai dengan COVID. Bahkan pemerintah pun juga mengatakan itu ya ketika muncul istilah new normal atau tatanan kehidupan baru. Artinya bahwa mulai berdamai, kemudian inovasi-inovasi dimunculkan, startup kesehatan yang dulunya hanya sebagai alternatif solusi dan juga hanya sebagai penghias semata, itu mulai dimunculkan. Nah, kalau kita lihat dari top 5 practical digital technology COVID di masa COVID-19, kalau ini saya mengambil dari medicalfuturist.com, bahwa ada beberapa teknologi yang memang cukup menjadi primadona. Pertama ada 3D printing, kemudian telemedicine yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar Fasiankes, kemudian di situ ada pasien, baik kegiatan yang berkaitan dengan medis tindakan secara langsung ataupun telekonsultasi. Nah, itu juga termasuk di dalam telemedicine. Nah, ini yang juga salah satu yang memang saat ini menjadi inovasi di beberapa Fasiankes rumah sakit. Kenapa menurunnya jumlah kunjungan medicine, orang tetap dapatkan, memungkinkan dia mendapatkan informasi dan juga dia dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga medis ataupun dokter. Kemudian ada smartphone tracking ya yang berkaitan dengan bagaimana kita men-tracking antara kontak kasus, kemudian wilayah-wilayah yang memang diduga di situ banyak kasus COVID di situ, baik berbasis GIS ataupun dia memang hanya sebatas pendekatan data-data visualisasi yang non peta. Kemudian keempat itu sudah mulai berkembang semacam artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya. Kalau di sistem informasi dulu itu kita mengenal istilah decision support system klinik, kita mengenal istilah AI ya, artificial intelligence. Kemudian ada virtual reality ya, jadi dia di mana ada treatment, monitoring dan seterusnya itu berbasis sistem informasi dan beberapa yang lainnya. Mungkin next saja, kita lewati saja dulu. Bisa di next. Nah, ini beberapa pelaku startup yang mengakibatkan terjadinya disruption di bidang kesehatan. Sebenarnya ini sudah ada sejak 5-7 tahun yang lalu ya, artinya tapi memang belum banyak familiar. Sekarang pun juga belum banyak orang yang familiar dengan aplikasi ini. Namun kalau kita lihat sebenarnya tingkat pemakaiannya itu jauh lebih signifikan saat di masa pandemi. Kalau kita lihat beberapa aplikasi ini memang sangat membantu kita, terutama dalam menunjang kegiatan telemedicine, telehealth dan seterusnya, serta bagaimana distribusi obat dan seterusnya, mengurangi antrian orang ngantri obat di apotek di rumah sakit dan seterusnya, sehingga meminimalisir waktu kita berkunjung ke rumah sakit. Sehingga kita contoh seperti Halodocs ini kan kita hanya cukup datang ke Fasiankes itu kan hanya cukup periksa saja ya, kemudian bayar, obatnya yang nanti diantar gitu kan pakai aplikasi ini. Dan beberapa sudah kerjasama. Kemudian ada juga beberapa yang selain memangkas waktu juga biaya berkaitan tidak perlu datang ke rumah sakit gitu kan. Kita cukup berkonsultasi dengan contoh pakai Google atau
ID dan seterusnya. Jadi kita tinggal chat, kemudian memungkinkan untuk video call dan seterusnya. Dan beberapa rumah sakit di Sukoharjo, Surabaya itu juga sudah ada yang menerapkan telekonfen atau telehealth ya dengan pasiennya. Yang jelas memang tidak sampai ke telemedicine yang berkaitan dengan tindakan medis, tapi lebih kepada konsultasi atau e-konsultasi. Sehingga tetap kita dapat memberikan informasi yang apa namanya cukup ya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian ya kemudian ada beberapa sebenarnya sambil di next ya. Kemudian ada beberapa contoh misal aplikasi yang memang dapat kita download di Play Store ya ataupun App Store. Itu ada banyak berkaitan dengan kontrol apa namanya kesehatan kita, kemudian aplikasi-aplikasi yang memang dapat menunjang kegiatan-kegiatan kita, khususnya adalah kita ingin melakukan monitoring kesehatan pribadi kita. Ini ada banyak, nanti silakan Anda coba-coba sendiri. Next aja, next. Padahal kalau kita lihat rumah sakit atau dalam konteks ini adalah Fasiankes mulai condong untuk bagaimana memanfaatkan teknologi informasi baik untuk menunjang administrasi juga menunjang kegiatan pelayanannya. Ini ada beberapa kaitannya dengan artificial intelligence ya yang tadi saya sebutkan merupakan kecerdasan buatan. Ya, ini semacam kita melakukan algoritma atau coding di sistem dan kita masukkan kemungkinan-kemungkinan atau informasi yang memang dapat ditangkap oleh sistem. Contoh sebenarnya AI yang paling sederhana itu kan kalkulator ya. Kalkulator itu kan di dalam chipnya itu kan sudah ditanamkan bahwa kalau ada 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Anda nggak bisa protes dengan kalkulator gitu kan. Kalkulator pun juga nggak bisa bohong. Kalau 1 tambah 1 jadi 3 itu kan nggak mungkin. Nah, sama seperti itu di AI itu dia memasukkan algoritma kemudian informasi. Namun kalau ini berkaitan dengan kesehatan, maka kita masukkan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan asesmen awal atau pemeriksaan awal di bidang kesehatan. Dan nanti memunculkan biasanya bukan semacam diagnosis kemudian ataupun kemungkinan bahwa pasien ini terindikasi apa namanya penyakit ini dan seterusnya. Oke, next. AI itu sendiri sebenarnya sih ya kalau di luar itu ada Scanedu ya, kemudian ada Hello Life. Ini salah satu yang memang dapat Scanedu itu dapat mendeteksi misal kalau ada ruam-ruam kemudian panas dari seorang anak, si bapak ini cukup nanti ditempelkan, di-scan, dicek, nah di situ ada kemungkinan kira-kira si anak ini sedang mengalami gangguan apa sih gitu kan. Di situ ada alat ini dapat mendeteksi itu. Tentunya bahwa memang tidak 100% ini dapat dipercaya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena artificial intelligence itu tergantung dari informasi yang dimasukkan ke sistem. Jadi kalau hanya ada 2 atau 3 kemungkinan, 2-3 kemungkinan itu seperti gini misal. Anda kalau ada pertanyaan multiple choice itu kan ada A, B, C, D, E. Ya jawabannya cuma I itu aja. Nanti yang paling benar yang mana gitu kan. Tidak bisa lebih dari itu. Beda dengan kalau kita konsultasi langsung dengan dokter. Biasanya dokter itu juga dapat memberikan alternatif yang lebih dari itu. Namun pada intinya bahwa beberapa tes yang telah dilakukan di tahun 2015 Scanedu ini memang menunjukkan tingkat kualitas yang cukup tinggi. Meskipun sekarang memang belum diedarkan secara massal. Kemudian dia juga bisa mendeteksi kira-kira di situ ada gambarnya ya bahwa ini rumah sakit terdekatnya di mana gitu kan. Jadi misal rumah sakit terdekat dari dia tinggal atau keluarga ini tinggal, sehingga nanti di situ ada jarak, kemudian ada beberapa alternatif Fasiankes yang bisa dituju.
Kemudian juga ada Hello Life. Nah, Hello Life ini sudah beredar juga di Indonesia, semacam jam digital yang ada di tangan. Dia bisa mendeteksi misal suhu tubuh kita, tekanan darah kita, nadi kita, dan seterusnya. Jadi dan dia dapat mendeteksi bahwa saat ini kita dalam kondisi normal atau tidak sih sebenarnya. Nah, Hello Life ini sudah ada. Saya lupa produk yang saya pernah lihat, harganya juga lumayan gitu, lumayan ya, di angka 1 jutaan. Nah, dan ini cukup membantu. Hanya sekedar memonitoring ya kondisi Anda saat ini itu seperti apa. Next. Nah, kalau ini merupakan artificial intelligence yang dalam konteks COVID ya, dalam konteks COVID, dan ini dia menyasar ke masyarakat atau populasi dalam skala yang besar. Contoh kalau di gambar di sini ada teknologi face mask detection. Ini bahwa siapa saja orang-orang yang tidak menggunakan masker dan siapa yang menggunakan masker. Kalau di gambar ini dia menggunakan masker itu ada tanda hijau, kalau tidak menggunakan masker ada tanda merah. Nah, ini semacam sensor sebenarnya. Si AI ini sebenarnya dia sudah ditanam di dalam sistemnya bahwa di area wajah atau muka orang itu ketika di bawahnya itu ada penutup, ya dia disebut sebagai masker ya. Beberapa percobaan dilakukan sebenarnya tanpa melakukan masker, ditutup aja pakai kertas itu ya dia dianggap masker gitu kan. Tapi sebenarnya ini saya membantu juga, misal kalau ada di kerumunan banyak orang, terutama saya ini kan protokol kesehatan masih banyak dilanggar nih oleh sebagian besar masyarakat kita. Nah, kita dengan ini kita bisa mendeteksi mana-mana yang tidak memakai masker sehingga nanti petugas dapat memanggil atau memberikan teguran dan seterusnya. Kemudian ada body thermal screening system. Nah, ini cukup baik juga. Dia sebenarnya sama seperti termometer laser itu ya. Jadi dia ditambah dengan scan masker, apakah dia menggunakan masker atau tidak, kemudian juga ditambah dengan suhu tubuhnya. Sehingga ketika dia berjalan di kerumunan banyak orang, si sistem itu akan petugas membawa semacam alat scanningnya, semacam kamera kecil, kemudian dia susuri beberapa, dan dia ternyata suhu tubuhnya itu 37 lebih atau mungkin 38 dan dia masuk kategori demam. Nah, ini yang juga memang dapat salah satu screening awal ya, dengan menggunakan teknologi AI, artificial intelligence. Kemudian yang gambar di bawah ini juga AI yang lain yang memang biasa digunakan untuk kesehatan lingkungan ya. Selain itu juga bisa menggunakan yang gambar di bawah ini. Ini AI tentang ini ceritanya ada semacam sensor. Nah, sensor itu di sebuah ruangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ketika lampunya dinyalakan, kemudian ruangannya ditutup, otomatis sensor ini akan beroperasi sehingga memunculkan semacam disinfektan otomatis yang langsung menyemprot satu ruangan itu. Ketika di situ tidak ada orang ya, Tapi ketika di bednya ada orang, otomatis sensornya akan berhenti untuk melakukan semprotnya. Nah, ini juga salah satu inovasi dan itu sudah diterapkan di beberapa negara. Dan saya kira juga cukup efisien karena nggak perlu lagi harus 2-3 orang untuk nyemprot disinfektan dan seterusnya. Nah, ini yang juga sebenarnya antara peluang dan tantangan juga bagi kita nakes. Next. Nah, kemudian saya masuk ke bagaimana IT rule itu sendiri ya, atau aturan dari information teknologi itu. Kalau kita lihat saat ini memang ada beberapa tahapan ya, information system, IAS, ISM, dan
apa namanya internet computing teknologi, kemudian bisnis partner, kemudian bisnis drive. Kalau kita lihat tahapan IT ke depan itu kan sebenarnya ada banyak tangga ini, ada misal emergency, stability, konsolidasi, dan sampai dengan leadership. Saat ini kita memang ada pada konsep atau tahap di mana bisnis drive, bisnis partner, dan juga ICT itu berjalan, sehingga semua sistem itu berbasis otomatis dan dia memungkinkan tidak hanya sekedar memberikan efektivitas efisiensi, tapi juga bagaimana sistem informasi itu dapat memberikan semacam bergening, nilai tambah, kemudian membantu semua operasional yang ada di Fasankes itu sendiri. Artinya bahwa kita memahami sistem informasi ke depan itu tidak hanya sekedar input data elektronik gitu kan, kita input di laptop, kita input di komputer, kita input di perangkat yang lain, tapi lebih dari itu bahwa kehadiran sistem informasi itu dapat memberikan alternatif pemecahan masalah atau semacam desain support system bagi pimpinan. Kemudian bagi tenaga medis itu dapat dijadikan sebagai alternatif pengambilan keputusan klinis ya, atau dalam clinical. Contoh misal di beberapa negara 5 tahun yang lalu itu Korea Selatan itu kan sudah mengembangkan aplikasi clinical decision support system ya. Jadi misal dokter salah memberikan obat, sistemnya akan memberikan alert atau peringatan kepada dokternya. Memberikan obat yang dia di luar termasuk kategori pasiennya mengalami alergi, itu juga nanti di sistem memberikan alert. Kemudian dokternya lupa visit, itu kan juga sistem memberikan alert sampai dengan memberikan alternatif obat dan juga diagnosis si pasien. Nah, ini salah satu yang memang fungsi dari clinical decision support system yang memang dia mengambil konsep dari artificial intelligence itu sendiri. Oke, kemudian intinya bahwa ketika kita sudah paradigma tentang IT ini sudah mulai berbeda, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana merancang dan juga menyelaraskan antara sistem informasi di Fasankes di rumah sakit dengan kebutuhan kita di masa yang akan datang, gitu kan. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat strategic planning itu menjadi penting ketika kita berbicara tentang bagaimana IT itu dapat dikelola secara profesional, dapat dikelola secara baik di Fasankes. Kemudian memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang memang tidak bisa dihindari oleh organisasi. Artinya bahwa kita tidak bisa berpikir terlalu konservatif ya, bahwa pelayanan kita ya akan seperti ini terus, tapi kita mencoba ke depan ada peluang dan ada tantangan. Peluang pertama adalah peluang di mana Fasankes itu dapat meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan juga dapat memberikan pelayanan yang tidak terbatas ruang dan waktu dengan menggunakan sistem informasi. Ancamannya adalah bahwa ada masalah nih ketika beberapa nakes yang memang dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya dia kurang bisa adaptif, serta mungkin beberapa cenderung dia menolak ya, atau kurang begitu aware dari perkembangan. Range setelah itu atau strategic planning adalah bagaimana mengkontrol kebijakan pengembangan sistem informasi itu jauh lebih terarah, sehingga tidak asal mengembangkan sistem yang memang tidak sesuai kebutuhan atau bahkan memang tidak sesuai dengan kemampuan. Karena kalau kita berbicara tentang konteks pengembangan sistem, itu kan tidak hanya mengembangkan sistem ya. Saya sering ditanya, kok ini gini, kita acap kali itu hanya berbicara di masalah teknologi.
Tapi mengembangkan sistem itu kita harus berbicara di ranah yang lain. Bahkan yang paling urgent sebenarnya bukan teknologinya, tapi bagaimana pengguna dan manajemen. Artinya bahwa apakah dia mau dan mampu gitu. Kalaupun dia punya kemampuan, tapi dia tidak punya kemauan, itu juga salah satu hal yang memang dapat menjadi entry barrier di mana perkembangan IT di sebuah Fasiankes. Ataupun sebaliknya, itu juga hal yang perlu harus diperhatikan juga. Next. Nah, ya Restra itu kan sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Ada yang memang jangka waktu 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi rata-rata kalau kita berbicara di Fasiankes ya antara 3 tahun ya. Kalau ada beberapa yang hanya sekedar rencana jangka pendek, sifatnya adalah rencana operasional tahunan ya, itu juga bisa. Bahwa biasanya memang antara 3 sampai 5 tahun ini nanti di breakdown di nasional yang sifatnya tahunan. Dan tentunya bahwa Renstra itu tidak saklek harus diikuti selama 5 tahun. Dia memungkinkan adanya perubahan. Makanya dalam rencana strategis itu ada istilah selain manajemen resiko, ada manajemen perubahan atau change management ya, atau perubahan bagaimana ketika nanti di tengah jalan kita melihat ada sebuah perkembangan teknologi yang memang mungkin bisa dikembangkan atau ditangkap oleh Fasiankes, kemudian melihat kondisi Fasiankes seperti apa, nah itu bisa kita melakukan semacam perubahan, revisi ataupun rekonstruksi dari Renstra itu sendiri. Artinya bahwa Renstra itu mempertimbangkan kondisi saat ini dan masa depan. Nah, sebagai seorang leader atau manajemen di IT itu kan ada istilah CEO, CAO itu kan yang dia berbicara di konteks eksekutif, dia yang berbicara di konteks bisnis. Tapi kalau CEO ini dia lebih concern di bagaimana mengembangkan sistem informasi ke depan. Artinya dia harus tahu kondisi saat ini bagaimana, kemudian dalam jangka waktu berapa tahun ke depan saya ingin institusi saya itu mau arahnya mau kemana gitu. Nah itu yang memang acap kali kurang ditangkap oleh beberapa leader di Fasiankes yang memang masih menganggap bahwa cenderung kita itu masih reaktif ya. Jadi adaptif oke, dan itu pasti. Tapi reaktif saja itu saya kira kurang. Kita perlu inovatif ke depan. Artinya kita ke depan itu sebenarnya mau mengembangkan sistemnya seperti apa sih, bayangannya bagaimana. Nah itu memang perlu orang-orang yang memang memahami tentang sistem informasi, memahami tentang IT, dan juga dia punya kemampuan dan kemauan bagaimana organisasi dikelola nanti dengan berbasis informasi. Tentunya untuk meningkatkan layanan kesehatan itu sendiri. Next. Nah, kalau kita lihat strategi planning itu kan sebenarnya ada di posisinya ada di tengah ya. Kalau saya sering menjelaskan tentang readiness assessment, mungkin di perkuliahan juga saya sering menjelaskan readiness assessment, analisis kesiapan atau asesmen kesiapan, bahwa dia itu menjadi salah satu bahan untuk kita rencana strategis. Kemudian rencana strategi merupakan bahan kita untuk mengembangkan sistem. Di misalnya kita mengembangkan sistem X, itu ada beberapa jangka waktu pengembangan, kemudian juga bagaimana pengembangannya, bagaimana perencanaannya dan seterusnya. Artinya bahwa ini harus dilakukan dengan cara yang matang. Secara sederhana saya mengatakan bahwa itu mengarahkan bagaimana sistem itu dapat memberikan kematangan bagi rumah sakit itu sendiri. Mungkin kalau di kesempatan 1-2 hari ya, jadi cukup banyak. Secara sederhana saya bisa meringkas bahwa sebenarnya ya saya itu yang membuat perencanaan.
komponennya apa. Nah, itu nanti tergantung dari bagaimana perspektif Fasiankes itu menangkap perubahan, inovasi ke depan, dan bagaimana strategi dia. Karena nanti akan banyak tools yang bisa kita gunakan. Next. Nah, posisi Renstra atau visi misi sistem informasi atau teknologi informasi itu kan ada di antara visi rumah sakit dan visi bisnis. Saya berbicara di ranah Fasiankes swasta ya. Kalau kita berbicara di ranah Fasiankes negeri itu kan sebenarnya BLUD itu kan masih beberapa anggaran kan di cover ya oleh pemerintah. Namun kalau kita berbicara meskipun sebenarnya BLUD itu kan arahnya semacam kemandirian pengelolaan Fasiankes. Ya, artinya dia juga arahnya ke benefit atau profit. Namun memang tidak seperti swasta yang memang dia murni bagaimana dia berdiri sendiri dan dia mendapatkan income ya pelayanan yang dia berikan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya rumah sakit itu kan punya visi misi besar ya, visi misi layanan, dan bisa kita sebut sebagai visi misi layanan. Dan itu mencerminkan keunggulan dan juga apa yang dijual oleh rumah sakit sehingga orang itu tertarik datang ke rumah sakit tersebut. Contoh ada beberapa rumah sakit yang dia unggul dari peralatannya lengkap, kemudian dia termasuk rujukan, ya orang datang ke situ karena memang peralatannya lengkap, dokternya memang ahli-ahli, dan dia memang pakai rujukan. Contoh misalnya Muardi gitu kan, orang datang ke situ ya karena itu. Tapi ada nggak orang yang datang ke Muardi itu karena rumah sakitnya itu Green Hospital? Saya kira nggak juga. Gitu. Atau mungkin kita datang ke RSUD itu, saya berobat ke sini karena memang rumah sakitnya nyaman, hospitalnya enggak, karena dia punya segmen pasar bahwa memang yang datang ke situ adalah penyakit-penyakit yang memang cukup kronis, kemudian berat dan membutuhkan pelayanan yang cukup intens. Nah, ada juga beberapa rumah sakit yang dia menjual semacam Green Hospital ya, atau slogan Green Hospital, sehingga kalau datang ke situ itu nuansanya itu kayak di mall gitu kan. Contoh kalau kita keliling di Surabaya itu ada beberapa rumah sakit swasta yang memang desainnya seperti itu. Ketika saya datang ke rumah sakit tersebut itu rasanya nyaman gitu kan. Bahkan ketika pandemi pun saya berkunjung ke rumah sakit itu ya rasanya nyaman-nyaman saja. Ini bisa makan di food court, kemudian aromanya aroma semacam di tidak seperti di rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu visi rumah sakit, artinya pelayan kita itu mau banyak. Kemudian visi bisnis itu adalah orientasi, contoh misal visi rumah sakitnya itu menyediakan Green Hospital dan penunjang-penunjangnya itu memang membuat orang nyaman datang ke rumah sakit. Ada tamannya, ada playground bermain anak-anak, kemudian ada semacam ada food court dan seterusnya. Itu memang lebih ke pemasukan, kemudian nah, di tengah-tengahnya ada visi IT. Bagaimana IT atau sistem informasi ini menunjang kedua-duanya, menjembatani keduanya, sehingga nanti dapat menghadirkan semacam benefit, kemudian nilai tambah bagi rumah sakit. Sehingga rumah sakit itu tidak hanya terkenal saja, tapi dia juga mendapatkan income yang sama dari strategi yang dia lakukan. Tentunya bahwa kalau kita lihat visi IT ini ya pasti menunjang di berbagai sektor lini pelayanan ya, tidak hanya sekedar input data saja gitu kan, bahwa tolong jangan IT sistem informasi komputer, laptop, tidak seperti itu. Dia jauh atau memberikan cukup baik ya, meningkatkan efektivitas efisiensi pelayanan,
terutama di bidang kesehatan sendiri. Next. Nah, kemudian apa yang bukan sebagai seorang manajer di sini adalah tadi diawalkan bahwa kita harus tahu kondisi fasiankes kita, rumah sakit kita bagaimana. Maka kita harus lihat sistem yang sedang berjalan saat ini. Artinya kita lihat existing teknologi kita saat ini bagaimana, kondisinya seperti apa, yang kita punya apa, mulai dari visi misi tujuan kita apa, profil organisasi kita itu apa, apakah kita swasta negeri. Nah itu kan nanti juga mempengaruhi struktur organisasi berkaitan dengan kebijakan, tupoksi berkaitan dengan tugas dan bagaimana implementasi pengembangan IT ke depan, sumber daya manusia yang kita miliki bagaimana gitu kan. Ya jangan bermimpi besar ketika kita memiliki SDM yang mungkin terbatas dalam IT. Karena memang SDM ini cukup berpengaruh. Selain IT juga SDM penggunanya atau usernya. Kalau banyak yang menolak, maka ada semacam entry barrier yang susah ditembus untuk IT. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Terus kemudian manajemen infrastruktur. SDM oke, sistem informasi oke, tapi infrastruktur jaringannya nggak menunjang. Ya kan sama saja gitu kan. Kita harus lihat juga kondisi kita. Kemudian anggaran. Sejauh kepemimpinan dalam memberikan anggaran terkait pengembangan sistem informasi itu yang menjadi sangat penting juga dan harus kita perhatikan juga. Next berikutnya, artinya bahwa ini kita melihat kondisi ini ya. Kemudian baru kita masuk ke analisis rencana strategisnya. Kita lihat lingkungan secara keseluruhan ya, lingkungan bisnis. Kemudian kita lihat perencanaan strategis sistem informasinya. Sama analisis internal bisnis dulu. Analisis internal bisnis itu kepada kondisi internal kita. Kemudian bagaimana mindset dari direksi terkait pengembangan rumah sakit ke depan. Kalau analisis lingkungan eksternal bisnis itu lebih kepada kompetitor misalnya. Wah ini rumah sakit ini dia ngembangkan apa sih? Kok kayaknya ramai banget gitu. Kok gedungnya bagus? Kok dia ini pasien-pasiennya yang datang itu kok high class semua gitu, orang-orangnya kok kelas menengah ke atas, kemudian hingga tarifnya aja bisa mahal dan income-nya bisa lebih banyak dan seterusnya. Kita melihat eksternal bisnis itu, kondisi bisnis di sekitar kita ya tentunya, fasilitas di sekitar kita. Kemudian IT-nya, kondisi IT di kita sendiri seperti apa, jaringan, kemudian SDM-nya seperti apa, kemudian hardware yang kita miliki seperti apa ya, kita harus tahu diri juga. Kemudian eksternal, nah kita melihat kompetitor kita, wah ini rumah sakit ABCD di sekitar kita itu dia teknologinya bagaimana sih, kemudian bagaimana pengembangan IT di sana. Nah, kita juga harus melihat itu karena mau nggak mau suka nggak suka fasilitas itu memang juga tetap harus berlomba-lomba untuk memberikan baik, dan memang istilahnya ya bukan meniru ya, tapi kalau bisa kemudian bulan dia yang memang tidak ada di fasilitas yang lain. Nah, itu salah satu yang memang harus diunggulkan. Kemudian kita melakukan analisis perencanaan strategis. Kalau di negara kita itu kan secara nasional itu kan isu strategis mulai dari telemedicine, kemudian terkait COVID misalnya, kemudian disruption, era disruption, kemudian kita lihat misal peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan pemakaian electronic prescription, persepaan elektronik, kemudian Permenkes tentang SIM-RS, kemudian bagaimana akreditasi SNARS dan seterusnya yang menyarat juga mengarah ke bagaimana pemanfaatan IT. Nah itu bisa kita jadikan sebagai isu-isu utama yang strategis. Kenapa isu utama? Karena memang dia cukup sering digaungkan. Mengapa strategis? Karena ada beberapa hal yang memang IT ini semacam diwajibkan oleh peraturan-peraturan tertentu. Contoh misal kalau di akreditasi itu kan kenapa dia jadi strategis, karena operasional SIM-RS atau bagaimana perencanaan SIM-RS itu juga masuk di standar akreditasi rumah sakit.
baik yang versi yang sebelumnya 1.0 atau 1.1 gitu kan, itu juga termasuk salah satu hal yang bisa kita katakan strategis. Kemudian analisis SWOT, kita lihat kelemahan, ancaman dan opportunity-nya. Kemudian value chain, nilai critical success factor, dan juga analisis kesenjangan. Nah, itu juga penting juga kita lihat. Next. Nah, kemudian berikutnya ada manajemen portofolio rencana strategis ya. Pertama adalah kita masuk ke desain arsitektur jaringan. Nah, yang tahu biasanya orang IT, tapi paling enggak kita harus memahami sedikit bahwa arsitektur jaringan itu menjadi penting. Sehingga sebelum jaringan itu instalasi, saya sering mengatakan di beberapa pelatihan biasanya untuk perencanaan IT, itu kita buat arsitekturnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kebutuhan infrastruktur IT-nya? Apa sih yang kita butuhkan? Kita harus tahu juga, mulai dari kuantitas, kualitas, dan juga anggarannya yang akan kita rencankan. Kemudian pengembangan SDM ini juga penting. Ya kalau sistemnya ada, tapi SDM-nya kurang mapan, saya kira juga akan menjadi masalah yang baru bagi kita. Kemudian manajemen perencanaan anggaran ini penting karena investasi di bidang IT itu merupakan investasi yang besar dan bukan main-main. Namun untuk jangka panjang dia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan budget atau anggaran di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun jika salah dalam perencanaan anggaran, menyebabkan bencana ekonomi pada Fasiankes. Nah, itu tergantung dari bagaimana perspektif kita di Fasiankes, kemudian bagaimana kita merancang anggaran dan melihat kondisi anggaran di tempat kita juga. Kemudian kita susun rencana dan jadwal implementasinya. Kalau kita tetapkan bahwa range itu 1 tahun, maka 3 tahun, 5 tahun, maka kita harus buat misalnya rencana pelaksanaannya di masing-masing tahunnya itu kita mengembangkan sistem apa saja. Tentunya itu harus melihat berdasarkan pada prioritas utama kita dalam penggunaan sistem itu sendiri. Next, prioritas itu penting, artinya kita harus tahu juga kapan aplikasi itu dipakai, dikembangkan, dan juga kapan dia memang kita pending terlebih dahulu. Kemudian terakhir adalah hasil dan implementasi rencana strategis, itu mulai dari kita memaparkan bagaimana rencana sistem informasinya, kemudian rencana strategisnya, kemudian kita membuat pentahapan roadmap, misalnya tahun pertama kita mencapai apa, misalnya kita pakai 3 tahun ya, 3 tahun itu sudah digitasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahun pertama kita benahi dulu electronic data processing EDP-nya. Tahun kedua kita benahi dulu misal infrastrukturnya, kita upgrade. Kemudian tahun ketiga kita masuk ke pengembangan desain support system. Nah, itu contoh kita membuat roadmap. Kemudian buat program dan kegiatan pengembangan sistem informasi, kita list tuh program-program yang akan kita lakukan, rencana-rencana yang akan kita lakukan terkait pengembangan sistem informasi dalam tempo waktu 3-5 tahun itu. Kemudian tahap dan rencana pengembangan sistem informasi juga penting juga. Pentahapannya itu adalah sejauh mana sebenarnya pimpinan itu memahami mulai dari prioritas aplikasi atau sistem yang ingin dikembangkan, kemudian mana yang termasuk aplikasi masuk ranah operasional, strategik, kemudian dan inovasi dan penunjang. Nah, itu juga hal yang memang harus kita perhatikan juga. Karena nanti beda fungsi dan pastinya akan beda rasionalisasi anggaran, kemudian beda pula dalam kita menetapkan semacam prioritas utama untuk pengembangan sistem itu sendiri. Next. Kemudian ketika kita sudah punya hasil Instra, maka penting kita melakukan semacam MONEF ya, atau monitoring evaluasi. MONEF itu bisa dilakukan berkala ya.
tidak terlepas ruang dan waktu ya, kapan mau satu bulan, 2 bulan, 1 minggu terserah, namanya juga monitoring gitu kan. Namun kalau evaluasi itu saran saya dari beberapa banyak literatur itu disebutkan memang evaluasi sistem itu bukan hanya ya, idealnya bisa dilakukan minimal ketika 6 bulan sistem itu berjalan ya, karena saat sistem berjalan itu butuh adaptasi, butuh penyesuaian dan seterusnya. Maka memang baru bisa dievaluasi selama minimal 6 bulan. Kemudian audit sistem informasi. Mungkin kalau orang yang mendalami IT nanti Anda akan paham dengan COVID framework ya. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi itu melihat tentang bagaimana kinerja dari sistem itu setelah berjalan sekian waktu. Contoh misalnya, kalau kita berbicara sistem, apakah terjadi semacam fraud di dalam sebuah sistem, kecurangan misalnya, manipulasi data atau data manipulation, apakah ada semacam penyalahgunaan sistem, apakah ada semacam peretasan ya, peretasan ataupun misal pos-pos mana yang dari segi keamanan atau security sistemnya bermasalah dan sebagainya. Itu masuk di kategori audit. Kita bisa melihat, karena kan di dalam sistem itu kan ada kan record atau log activity-nya kan jelas. Kita bisa melihat bagaimana sistem itu berjalan dan beroperasi selama ini. Kemudian terakhir baru kita menetapkan manajemen risiko dan perubahan. Kita melihat risiko-risiko yang muncul nanti di tengah jalan. Contoh misalnya, ketika kita sudah menetapkan 5 tahun berjalan, kok di tahun kedua, ketiga, anggaran kita menurun. Nah, maka kita menyesuaikan perubahan. Jangan paksakan. Ya, jangan paksakan. Kemudian ketika dengan jalan ternyata muncul ada banyak penolakan dari pegawai terkait penggunaan sistem. Saya pernah menemukan di salah satu RSUD itu dia sudah mengeluarkan budget yang cukup besar ya, sekitar 2 miliar ya untuk pengembangan sistem dari nol sampai lengkap gitu kan. Namun ketika berjalan banyak user yang menolak dan enggan menggunakannya. Akhirnya setelah 1 tahun berjalan sistemnya mangkrak dan malah nggak kepakai. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan di manajemen risiko. Risiko-risiko apa yang mungkin muncul di tengah jalan? Karena itu sangat mungkin akan boykot, kemudian keengganan menggunakan, atau mungkin alasan-alasan yang dimunculkan untuk menjadikan IT itu kambing hitam, itu juga salah satu hal. Namun ini bukan bermaksud bahwa memberikan masukan itu jelek, tapi artinya gini, pasti IT itu ada penolakan, dan IT berjalan itu juga pasti membutuhkan sebuah masukan. Artinya bahwa lebih bagus ketika dia sedang penyesuaian atau sedang dia baru pertama kali beroperasi, ya sebenarnya masukan-masukan lebih penting daripada saling menyalahkan, kemudian juga mendeskripsikan sehingga mengatakan bahwa sistem yang lama, yang konvensional itu lebih baik daripada IT. Nah itu yang kurang baik. Kemudian manajemen perubahan. Nah, ada kemungkinan bagaimana kita dapat memanage kalau melihat, oh ternyata di tahun ketiga ada teknologi baru yang bisa kita kembangkan. Oh ternyata ada peraturan pemerintah yang menyarankan bahwa minimal spesifikasi implementasi dari CMS seperti ini dan sebagainya. Maka kita boleh melakukan manajemen perubahan atau perubahan rencana strategis ya. Tentunya bahwa RSA itu nggak boleh, RSA itu memang terencana, tertulis dan tertuang dan dia memang legal. Tapi dia tidak boleh terlalu statis ya, dan dia harus terbuka dan memang adaptif, sehingga mungkin memang dia bisa dirubah dan disesuaikan dengan kondisi ke depan. Next. Ya, ini contoh analisis SWOT ya. Nah, SWOT itu kita lihat kekuatan, misalnya kita ranking itu kekuatannya, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Nah, kalau kita lihat, maka kekuatan dan peluang ini memunculkan S tambah O. Artinya,
kekuatan ditambah peluang, ya, strength ditambah dengan opportunity itu menghasilkan sebuah pendorong. Jadi sudah bagus, ada peluang, harus didorong gitu kan. Jangan sampai pimpinan itu melihat ada kekuatan, ada peluang, tapi dia cuma diem. Nah itu yang masalah. Karena artinya nanti malah hal yang kita miliki, keistimewaan yang kita miliki itu malah tidak terrealisasi dengan baik. Kemudian kalau kelemahan ketemu dengan peluang, nah ini ada kelemahan, ada peluang. Maka W ditambah O ya, atau weakness tambah opportunity. Status quo artinya mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Maka kita sebenarnya berpikir bahwa iya cara nih gitu kan, bagaimana caranya kelemahan itu tidak dihilangkan 0% ya, itu kan sangat sulit juga gitu kan. Bagaimana kita meminimalisir, mengurangi dengan adanya peluang yang ada. Contoh misal kelemahan di tempat kita itu SDM-nya gaptek gitu kan, gaptek, kemudian kurang memahami, kompetensinya juga kurang memahami tentang bagaimana penggunaan IT, pemanfaatannya, bahkan usernya itu memang bahkan dia nyalain komputer aja bingung gitu kan. Itu kelemahan. Ada peluang misalnya, wah peluangnya adalah bahwa ternyata direksi ini itu memberikan peluang, ini dari segi internal ya, memberikan peluang untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian di luar mungkin banyak lembaga-lembaga, kemudian pemerintah itu memberikan semacam pelatihan-pelatihan tentang bagaimana implementasi SIM-RS. Itu peluang. Sehingga orang yang nggak bisa tadi bisa diminimalisir, diobati dengan adanya pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan ketemu dengan ancaman. Ancaman itu kan hal yang jelek ya, harus kita hilangkan. Maka S ditambah T atau strength, kekuatan, strength ditambah kekuatan ditambah dengan threat, ancaman. Ada status quo, yaitu menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman. Saking punya kekuatan nih, kekuatan kita itu ternyata pimpinannya itu memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan IT. Ancamannya apa? Ancamannya adalah ancaman eksternal itu kompetitornya sudah inovasinya tinggi. Kemudian internalnya adalah ancamannya adalah banyak SDM yang menolak dengan adanya IT karena takut nanti tergusur gitu kan. Nah, berarti dengan kekuatan atau power dari pimpinan ini mengurangi adanya ancaman yang dimaksud dengan S tambah T. Kemudian kelemahan dan ancaman. Nah ini kelemahan ketemu dengan ancaman, ini sama-sama jeleknya itu kan. Nah, artinya mana kita harus menghindari kelemahan yang kita miliki itu kita kurangi, kemudian ancaman yang ada itu berusaha untuk kita hindari. Next. Nah, kemudian ketika SWOT sudah, mari kita menentukan ya rantai nilai. Value chain ini melihat tentang bagaimana, kalau kita lihat di tabelnya itu kan ada kegiatan pendukung dan kegiatan utama. Jadi antara utama dan pendukung itu dua-duanya saling menopang dan semua ditunjang oleh sistem informasi yang terintegrasi sehingga memberikan nilai tambah ya, efektivitas dan efisiensi pelayanan. Kalau ini memang pendekatannya lebih ke pendekatan bisnis dan IT ya. Mungkin mungkin kalau mayoritas orang kesehatan ya cukup tahu saja. Kalau saya menjelaskan ini cukup panjang dan nanti malah membingungkan. Tapi intinya bahwa value chain ini sebenarnya diadopsi dari rantai nilai bisnis. Kemudian rantai nilai bisnis, kalau orang-orang bisnis itu pasti paham dengan rantai nilai. Kemudian coba diadopsi untuk pengembangan IT, bagaimana IT dimasukkan untuk menunjang proses bisnis sebuah organisasi. Hasilnya seperti ini. Ini kalau gambaran di rumah sakit. Next. Nah, ini analisis critical success factor ya. Kita nanti mencoba mengelis tentang bagaimana faktor-faktor yang memang menjadi faktor kunci kesuksesan dan pemanfaatan.
pengembangan IT kita. Kemudian ada gap analysis. Gap analysis itu melihat tentang bagaimana perbedaan terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dan juga pengembangan inovasi ke depan. Kalau kita lihat misalnya di sini ada hasil yang diinginkan yang berupa ideal, kemudian hasil yang diharapkan. Di tengah-tengahnya ada apakah ada kesenjangan prestasi atau tidak. Ya. Misal kita keinginnya apa, tapi ternyata realisasinya bagaimana. Nah, itu kan kita harus melihat seperti itu juga. Kemudian kita harus memberikan treatment baru, strategi baru, dan strategi yang akan dijalankan seperti apa. Kita lihat tuh, kalau semakin tinggi gap-nya, itu akan semakin sulit organisasi itu untuk berkembang cepat. Artinya bahwa ketika ada gap, ya kita selesaikan gap-nya dulu. Ya, sebelum kita berpikir jauh untuk pengembangan teknisnya dan seterusnya. Nah, itu yang memang penting harus kita pikirkan. Next, berikutnya. Ya, ada IT bahas scorecard ya. Ini saya sering menyampaikan kalau di setiap perencanaan sistem itu pasti yang namanya SWOT, gap, CSF, value chain, dan IT bahas scorecard itu nggak akan ketinggalan. Karena ini merupakan elemen-elemen penting bagaimana kita memahami konsep dalam perencanaan sebuah sistem informasi. Tentunya di fase ke situ sendiri. Kalau kita lihat ID based scorecard itu kan melihat tentang bagaimana user perspektifnya, perspektif pengguna, perspektif corporate. Dalam hal ini adalah perspektif dari direksi, misalnya internal perspektif, kolektif kolegial ya, umum. Bagaimana perspektif orang secara umum di fase ke situ. Kemudian inovatif perspektif. Bagaimana perspektif dari pimpinan dan juga lini di bawahnya tentang inovasi ke depan. Jangan-jangan nggak sama gitu kan. Ini yang harus kita pikirkan juga. Kalau kita lihat jangan sampai memang yang di bawah larinya lebih cepat daripada pimpinannya, ataupun pimpinannya lebih cepat daripada yang di bawah. Jadi semuanya memiliki ritme yang sama, semuanya memiliki inovatif perspektif. Organisasi nanti bisa maju secara bersama-sama juga. Kemudian yang sebelah ini merupakan penggabungan antara IT bahas scorecard dan metode White Paper ya. White Paper itu metode dia melakukan analisis perencanaan strategis menggunakan 4 komponen utama ya. Eksternal bisnis, internal bisnis, eksternal IT, dan internal IT. Kemudian dia merancang strategi dan juga manajemen dan future portfolio aplikasi di masa yang akan datang. Itu yang gambar yang samping ini merupakan teori yang dulu sempat saya bangun sejak mulai dari tesis saya, kemudian saya kembangkan rencana saya juga memiliki pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara IT based scorecard dengan metode yang lain. Yang jelas dulu saya penelitian dan pengembangan saya itu lebih mencoba mengawinkan atau menggabungkan. Ini kan white paper dan based scorecard ini kan metode yang berbeda ya. Metode yang berbeda dan ini coba saya gabungkan. Karena apa? Karena white paper itu lebih ke teknis bagaimana perencanaan strategis. Sementara IT based scorecard itu lebih perspektif bagaimana mengaitkan antara IT dengan, karena kita tidak bisa menafikan bahwa rumah sakit itu akan selalu hidup dari kunjungan yang banyak dan juga akan tetap hidup dari pemasukan pasien dan pelayanan yang diberikan. Maka saya mengambil inisiatif untuk mencoba antara IT based scorecard dengan white paper, dan ini hasilnya adalah bagaimana mensinergikan proses bisnis dan IT. Karena kan banyak pimpinan kita itu bahkan di rumah sakit pun juga belum paham ya, masih menganggap bahwa IT itu pengeluaran ya. IT itu sebatas pengeluaran, investasi yang besar. Namun kalau kita berpikir jauh bahwa itu tidak hanya sekedar pengeluaran atau investasi yang besar, tapi IT itu adalah salah satu platform
kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang nanti baik gitu kan, dan good apa namanya, layanan yang cukup prima ya, dan layanan-layanan yang memang dapat memberikan kepuasan di masa yang akan datang. Apa memang itu inovasi yang semakin baik gitu kan. Next. Ini kemudian ketika sudah, maka kita masuk ke bagaimana menyusun portofolio aplikasi. Di portofolio aplikasi mungkin di beberapa kesempatan kuliah ataupun di pelatihan saya mengatakan memang kita membagi menjadi 4 ya. Ada strategik, aplikasi strategik itu kategorinya adalah dia aplikasi yang memang cukup strategis. Contoh ada desain support system atau monitoring real-time layanan di rumah sakit. Nah, itu contoh saja. Karena setiap rumah sakit itu memiliki strategis yang berbeda-beda. Gitu. Contoh kayak tadi saya mengatakan, hospital itu strateginya apa? Mungkin dia punya layanan untuk apa namanya, order layanan langsung pakai Android misalnya. Kemudian selain situ di aplikasi itu dia bisa order juga makanan, order juga tempat untuk pijat, order tempat untuk misal prekor anak-anak. Sehingga ketika nanti dia datang di rumah sakit, si pasiennya masuk ke ruang pemeriksaan, anaknya ditaruh di background, keluarganya, istrinya mungkin ditaruh di kot, makanannya juga tersaji. Itu sudah beberapa tempat mengaplikasikan seperti itu. Kemudian ada aplikasi yang high potensial, yang memang dia memiliki potensi-potensi yang cukup baik ya untuk pengembangannya. Kemudian ada aplikasi yang sifatnya kayak operasional. Operasional itu aplikasi yang kunci dan harus ada, dan memang harus ada, dan itu dapat menunjang operasional pelayanan yang memang menjadi dasar ya atau fundamental pelayanan di rumah sakit tersebut. Kemudian ada aplikasi support. Support itu ya penunjang. Ya kayak contoh misalnya informasi kepegawaian, aset, perencanaan dan seterusnya. Karena dia support ya biasanya memang ada pada ranah back office ya atau manajemennya. Next. Kemudian aspek keberhasilan implementasi itu ada pada human, kemudian teknologi, software dan infrastruktur, dan terakhir adalah ada pada organisasi, kebijakan dan rencana yang kita buat. Ya. Mungkin orangnya bagus, hardware-nya oke, software-nya oke, namun ketika kita tidak membuat perencanaan yang jelas, kita kurang mengoptimalkan pemanfaatan pengembangannya. Begitu pula sebaliknya dan seterusnya. Artinya memang semuanya perlu kita pikirkan juga. Next. Next ya, sepertinya ya. Saya kira itu ya penyampaian dari saya, sharing, sebenarnya lebih ke sharing ya. Lebih ke sharing karena ini hanya sebagian kecil memang yang saya mencoba ambil, kemudian saya sesuaikan dengan audiens juga. Memang bagi yang tidak terlalu concern di IT ataupun bisnis perencanaan itu memang agak susah menerimanya. Tapi kalau kita berpikir sebagai seorang manajer atau manajemen di rumah sakit, kita pasti akan tahu benang merahnya seperti apa. Kemudian juga ya ini mungkin saya belum membahas terlalu detail ya. Jadi kalaupun nanti sudah membuat pusing ya saya juga minta maaf kalau sudah membuat pusing gitu kan. Karena memang pembahasannya cukup rumit ya, cukup rumit, dan bagi yang awam pun jane sing dibahas opo gitu kan. Namun pada intinya adalah saya mencoba memberikan pemahaman terutama bagi mahasiswa-mahasiswa kesehatan, calon mahasiswa kesehatan mungkin ataupun yang sudah bekerja, bahwa institusi kesehatan kita ke depan itu memang kita dituntut untuk berinovasi jauh ke depan, dan juga memang jangan sampai
ada yang mendisrupsi kita ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa teknologi itu jadikan sebagai partner atau mitra kita. Sehingga kita nanti akan tetap berguna ketika kita memang paham dan juga tahu bagaimana mengoptimalkan IT. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak paham bagaimana mengoptimalkan IT di bidang kesehatan, maka kitalah yang nanti akan tergerus. Sehingga orang-orang yang takut itu sebenarnya dia belum bisa menerima bagaimana perkembangan ke depan, karena kita nggak ada yang tahu ya. Dulu kalau Anda dulu 10 tahun yang lalu itu kita kan masih mainan HP dengan platform. Kalau saya dulu masih kuliah itu PJ-nya itu japri satu persatu, kemudian pakai SMS gitu kan. Saya nggak menduga berapa tahun ke depan, 15 tahun berikutnya itu ada Android gitu kan, ada WhatsApp ya. Dulu kita BBM itu wah gencar sekali, tapi kita nggak tahu tiba-tiba BBM-nya mati gitu kan, nggak ada yang pakai lagi kan. Nah, kita harus berpikir seperti itu, artinya hal-hal yang nggak mungkin harus kita pikirkan untuk menjadi mungkin. Saya kira itu sharing dari saya. Mungkin kalau terlalu lama dan terlalu rumit ya mohon dimaafkan, dan nanti bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih Pak Fahmi atas sharing-sharing dan penjelasannya terkait rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Bagaimana teman-teman, banyak sekali informasi yang diberikan dari Pak Fahmi tadi. Jadi monggo kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung via chat atau nanti bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung. Saya buka 3 pertanyaan, tapi mungkin sambil nunggu yang mau tanya, sudah ada yang mau bertanya? Oh, sampun ada. Ada yang bertanya, Pak Budi? Nggih. Ada yang mau ditanyakan? Mau bisa dibantu? Pak Budi. Oke. Baik, suara monggo saya Bapak. Saged Bapak. Selamat dan sukses Kak Fahmi, luar biasa ya. Ingin saya ketahui Kak Fahmi, jadi aplikasi body thermal yang Kakak terangkan tadi apakah sudah ada di Indonesia? Kalau sudah ada, di mana rumah sakit yang sudah memakainya? Yang pertama itu. Yang kedua, strategi planning yang Kakak terangkan tadi tentu akan lebih untuk mudah mengetahui kinerja dari Naskes ke depan ketika itu sudah diterapkan di berbagai rumah sakit. Tentu yang selama ini malpraktek yang pernah terjadi itu kadang-kadang tidak terdeteksi karena minimnya alat deteksi yang sebagaimana kalau tadi diaplikasikan sudah semua pekerjaan nakes itu akan dapat terlihat, misalnya dalam rangka pengobatan, kemudian kelebihan obat, menggunakan obat yang bukan jenisnya, kemudian praktek yang tidak sesuai dengan SOP itu akan kelihatan ketika itu nanti sudah diterapkan. Nah, permasalahannya bahwa sekarang ini banyak mestinya yang tadi dipredisikan oleh kakak kita ini, Kak Fahmi, itu akan muncul beberapa penolakan ya. Artinya penolakan itu diprediksikan akan datang dari intern daripada rumah sakit itu sendiri. Mungkin karena tidak bisa mengikuti teknologi yang maju, atau mungkin tidak bisa menerima dengan paradigma yang baru, takut tergeser. Nah, pertanyaan saya, solusinya apa? Agar itu bisa berjalan seiringan. Artinya teknologi itu bisa diaplikasikan, juga dapat diterima oleh khususnya para nakes yang ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak pertanyaannya. Pak Fahmi mau langsung menjawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Langsung saja gitu. Mungkin biar nggak lupa. Oke. Mungkin kalau saya ya ada 2 tadi Bapak pertanyaan terkait aplikasi thermal dan kemudian gimana sih Bapak strateginya bagi rumah sakit
apabila tenaga kesehatan itu masih kebanyakan juga masih gaptek teknologi, sementara strategi di rumah sakit sudah ingin menggunakan IT seperti itu, Pak. Kurang lebih pertanyaan dari Pak. Dan bagaimana strateginya biar tidak terjadi penolakan-penolakan dari tenaga kesehatan yang masih gaptek teknologi tersebut. Monggo Pak Fahmi bisa langsung dijawab. Oke. Baik, saya jawab tadi pertanyaan yang cukup dari Pak Budi. Mohon maaf Pak Fahmi sedikit putus-putus. Berkaitan dengan apa? Oh, sudah jelas kan? Sudah. Tadi putus-putus. Yeah. Saya lanjutkan nih. Mungkin sepertinya sinyal Bapak sedikit ini low. Agak putus-putus Bapak, nyun sewu. Ya. Sudah jelas kan? Sudah. Oh, sudah. Baik, saya lanjutkan nih. Bahwa yang pertama adalah kalau kita melihat tentang perencanaan strategis, implementasinya memang belum semua Fasiankes rencana. Pengalaman saya, kebetulan saya punya 2 pengalaman terkait penyusunan rencana strategis. Yang pertama dulu di Dinas Kesehatan di Kulon Progo itu sempat membantu penyusunan roadmap malah ya, roadmap SIK, Sistem Informasi Kesehatan. Saya itu berjangka waktu 5 tahun. Kemudian juga di 2 rumah sakit swasta di Jogja itu saya mencoba membantu menyusun Rinstra Informasi Teknologi IT yang durasinya 3 tahun. Dan memang ketika saya mencoba mengcapture kondisi di beberapa Fasiankes yang lain, memang kebanyakan mereka memang masih belum memahami tentang esensi dan juga manfaat dari perencanaan strategis itu sendiri. Itu kalau kita lihat realita berkaitan dengan rencana strategis. Kemudian kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana permasalahan berkaitan dengan implementasi, maka sebenarnya itu sudah terjadi cukup lama ya, karena sampai sekarang pun memang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada ancaman gitu kan. Peluangnya adalah efisiensi sudah pasti, tapi ancamannya itu datang dari internal. Rata-rata mendengar keluhan ya di pelatihan itu beberapa yang mengatakan memang bahkan ada yang sampai memboikot, nggak mau ngisi di sistemnya, nggak mau ngisi input data, kemudian sampai diboikot, sampai membuat skenario seakan-akan sistemnya yang salah, data yang manual lebih benar dan seterusnya. Sebenarnya itu datang dari pertama keengganan mereka, kedua adalah mereka merasa akan tersaingi. Pertama enggan. Nah, strategi agar orang itu tidak enggan menggunakan IT itu salah satunya beberapa pengalaman saya melihat di lapangan itu dilakukan dengan cara ada semacam reward dan punishment. Itu saya kira cara klasik ya. Cara klasik yang misal kalau ada dokter lupa input nanti jaspernya nggak diberikan gitu kan. Kalau nanti inputnya rutin nanti diberikan reward atau ditempel-tempel diberikan semacam apa namanya penghargaan. Tenaga kesehatan yang paling rutin atau paling tertib melakukan pencatatan misalnya. Atau mungkin mekanisme lain yang memang diatur berkaitan dengan yang sifatnya adalah misal peraturan baik itu sifatnya reward punishment atau mungkin semacam himbauan. Nah itu yang memang tetap juga butuh waktu dan penyesuaian. Di beberapa tempat reward punishment itu berhasil, akhirnya orang langsung berlomba-lomba untuk input. Di beberapa tempat yang lain yang nggak berhasil, ada yang masih ada semacam entry barrier yang membuat orang tetap nggak bisa menggunakan sistem ini. Nah, kalau salah satunya itu adalah maka yang dilakukan adalah upgrade keilmuan. Itu yang memang salah satu hal yang harus diusahakan oleh institusi.
ada juga yang berkaitan dengan misal ketakutan dia. Nah, ini yang susah untuk agak sulit untuk diatasi biasanya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, dengan adanya sistem itu efisiensi itu terjadi dan pasti ada pengurangan pegawai. Beberapa tahun yang lalu itu di rumah sakit swasta di Jogja itu ada pengurangan besar-besaran pegawai karena dia sudah mengimplementasikan IMR, medical record paperless ya, menuju ke paperless. Ada pengurangan. Nah, itu juga menjadi masalah. Tapi akhirnya diberikan solusi, yaitu yang dia dimanfaatkan di kegiatan lain yang memang tidak memerlukan tidak memerlukan kemampuan IT yang mumpuni. Tapi sebenarnya rumah sakit atau Fasiankes itu dapat melakukan semacam rasionalisasi penggunaan SDM dan menyesuaikan dengan penggunaan IT itu sendiri. Itu sebabnya kenapa saya tadi mengatakan bahwa orang yang sebenarnya terdistract atau tersisih itu kan sebenarnya dia kurang memahami tentang posisi dia itu seperti apa ketika IT ini mencoba dikembangkan. Karena saya kira pengalaman beberapa di Fasiankes itu ketika pengembangan IT itu sebenarnya manajemen itu harus ada beberapa yang nggak memikirkan bagaimana pos-pos pegawai. Ada yang sudah memikirkan. Ini nanti kalau ini misal ada rekam elektronik kan nggak ada yang ngantar-ngantar berkas nih. Nah, ini yang bagian ngantar berkas nanti saya alihkan ke sini. Gitu kan. Kemudian ini nggak ada lagi yang persiapan manual. Berarti nanti orang-orang yang biasanya baca-baca resep dengan tulisan-tulisan yang rumit ini kan sudah nggak perlu lagi dipakai, ya dia nanti dialihkan kemana, mungkin controlling CPOE-nya atau mungkin berkaitan dengan admin di masing-masing poli dan seterusnya. Nah, itu yang memang sebenarnya bisa kita upkan. Namun bagi yang memang benar-benar menolak dan kurang memiliki kemauan untuk dia berubah, nah itu yang memang agak sulit. Jadi perlu diberikan semacam terapi-terapi yang berbeda. Di beberapa kesempatan sebelumnya saya sempat mengatakan memang orang dalam menghadapi perubahan itu kan ada banyak itu cepat adaptasi, ada yang dia itu orangnya itu menolak, dari awal sudah menolak. Bagi orang-orang yang dari awal menolak itu dia memang perlu intens diberikan semacam perhatian. Tentunya memang hal-hal yang sifatnya adalah lebih soft ya, nggak langsung berubah langsung. Karena ada beberapa rumah sakit itu manajemen perubahan dari manual ke sistem itu langsung ya. Ada juga yang sifatnya paralel ya. Ada juga yang pelan gitu sampai 10 tahun itu baru sistemnya sustain. Ada yang saya nggak mau tahu, pokoknya nih saya yang manual saya matikan, yang sistem lama saya kunci, kita langsung pakai ini semua. Kalau Anda nggak mau pakai ya sudah, Anda minggir. Ada yang seperti itu. Jadi memang kita juga harus melihat sebenarnya kondisi SDM kita nih. Itu kalau perspektif saya dan mungkin pengalaman di beberapa tempat. Begitu, Bopo. Bagaimana Pak Budi jawaban dari Pak Fahmi? Ada disampaikan ya, aplikasi tadi apa sudah ada di Indonesia ya. Aplikasi thermal tadi Pak. Berkaitan sudah ada diterapkan di Indonesia sudah. Kalau berkaitan dengan aplikasi yang memang arahnya ke artificial intelligence, memang belum semuanya ada atau beroperasi di negara kita, Pak. Memang ya berkaitan dengan izin, dan ada beberapa yang tadi saya sampaikan sebenarnya masih dalam trial ya, proses trial. Namun beberapa yang arahnya ke clinical decision support system yang AI-nya lebih ke misal menentukan dosis obat, menentukan diagnosis, kemudian menentukan misal membaca kemungkinan ketika dokter salah memberikan resep, oh ini dokternya ngasih obat tapi ternyata ini alergi, sudah diterapkan di beberapa rumah sakit ya. Saya tidak menyebut merek karena kan itu berkaitan dengan license ya. Kemudian
kalau yang berkaitan dengan misal electronic prescription itu sudah banyak sekarang. Jadi resep elektronik ya. Jadi resepnya by computerized, kemudian ada CPOE, computerized order processing entry. Nah itu semacam misal obat itu nggak perlu lagi petugas yang ngeracik gitu kan. Jadi obat-obatan yang dia langsung, bukan obat-obatan racik yang misalnya seperti buyar tapi dia lebih tinggal packing saja. Itu sudah memakai sistem seperti itu. Ketika e-prescription masuk ke sistem akan membaca bahwa dokter memberikan resep misal paracetamol sekian, kemudian haloperidol sekian gitu kan. Otomatis nanti si CPO ini akan membaca masuk ke etalase obat, kemudian langsung di packing sesuai dengan jumlahnya, sehingga meminimalisir terjadinya human error ya, atau kesalahan pemberian obat, jumlah obat, nama obat, kemudian juga salah memberikan dosis. Nah itu juga, dan ini sudah diterapkan di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, DIY itu sudah ada yang menerapkan ini. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Budi? Sampun ya? Sudah dijawab. Terima kasih Pak Fahmi atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari peserta webinar hari ini. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, kami informasikan juga bahwa kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat akan ada penerimaan mahasiswa baru pada gelombang 2, di mana nanti dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus, di mana Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri, kami ada 2 program studi, Bapak Ibu dan peserta, ada program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, untuk kontaknya di sini, jadi di era pandemi ini, hanya dengan 2 jutaan saja, Bapak Ibu dapat langsung mendaftarkan dan dapat langsung kuliah di sini. Nanti ada kontak personnya, bisa langsung di follow saja Instagramnya di pmb_fkm_univet. Nah, untuk secara rinciannya, bahwa dengan hanya uang 2.160.000, nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan. Mungkin ada saudara, tetangga, sanak saudara yang ingin lanjut kuliah. Jadi di sini kami ada dari S1 Kesehatan Masyarakat, di mana nanti teman-teman atau saudara yang ingin lanjut kuliah di S1 Kesmas dengan lingkup pekerjaan yang banyak, nanti bisa di Dinas Kesehatan, kemudian di Puskesmas, di rumah sakit, dan juga di instansi-instansi kesehatan. Sementara untuk D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, kami juga membuka masih di gelombang 2. Jadi di mana nanti akan menghasilkan tenaga ahli madya kesehatan di bidang reka medis dan informasi kesehatan yang mampu secara profesional bekerja sebagai di praktisi reka medis, di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Kemudian juga verifikator klaim asuransi, BPJS, kemudian di dinas kesehatan, manajer data dan informasi kesehatan, mitra vendor sistem informasi, dan juga sebagai surveyor penelitian kesehatan. Jadi, kami masih sangat menerima. Monggo Bapak Ibu bisa diinfokan ke sekitarnya untuk pendaftaran Fakultas Kesehatan Masyarakat gelombang 2 dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Langsung saja bisa follow, ada Instagramnya di rekamedis_univet, dan kemudian ada juga di informasinya bisa di tadi pmb_univet untuk terkait pendaftarannya. Sambil menunggu, nah, hanya dengan 2 juta rupiah nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mendaftar kuliah di kami. Kami tunggu partisipasinya. Dan tanpa uang SKS ya Bapak Ibu. Jadi biaya perkuliahan juga bisa dicicil karena selama masa pandemi COVID-19. Jadi jangan menghilangkan kesempatan ini. Kami menerima mahasiswa reguler dan juga mahasiswa alih jenis. Mahasiswa alih jenis adalah mahasiswa yang dari D3. Jadi monggo Bapak Ibu yang dulu ada dari D3 Kesling, D3 K3, kemudian atau D3 dari Jamu dan lain sebagainya bisa kami terima di sini. Sambil menunggu, masih belum ada pertanyaan. Nah, nanti informasinya juga sudah kami sampaikan. Bisa langsung dibuka website juga di pmb.univetbantara.ac.id. Nah, spesial untuk calon mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 mendapatkan
angsuran biaya kuliah selama 3 kali. Nah, nanti rinciannya ada di brosur sebagai berikut. Jadi monggo bisa diinfokan, bisa di-scan langsung di websitenya. Oke, ada pertanyaan lagi kah sambil menunggu? Nah, ini untuk Prodi Kesehatan Masyarakat, kami ada 4 peminatan, yaitu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan juga Promosi Kesehatan. Seperti itu, nanti juga bisa di-follow, ada Instagramnya, @prodikesmas.univeteranskh, atau bisa di website kami, di kesmas.fkm.univetbantara.ac.id. Masih adakah yang bertanya? Saya buka 2 pertanyaan lagi. Silahkan bisa raise hand atau via chat. Acara ini pun kami dibantu bekerja sama dengan LCI, Learning Center Indonesia, dan juga dengan tim PMB FKM Univet Bantara Sukoharjo. Belum ada yang bertanya. Sambil menunggu. Oke. Nah, belum ada. Boleh, apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung chat saja dan juga bisa langsung raise hand. Sambil menunggu yang ditanyakan, jadi kami akan rutin mengadakan kegiatan seperti ini yang semoga nanti bisa jadi masukan juga dari peserta, misal membutuhkan informasi terkait apa, nanti kita akan fasilitasi. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada peserta yang hadir pada hari ini. Belum ada? Oke. Pas aja. Sambil menunggu. Nanti di akhir acara, saya juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang sudah disebar di chat. Kemudian nanti kita akan adakan sesi foto bersama. Apabila nanti peserta bisa membuka semua videonya dan kita bisa melakukan sesi foto bersama. Belum ada yang bertanya? Oke, sebentar masih ada. Dari mahasiswa mungkin yang hari ini bergabung, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, ini ada titipan. Oke, ada beberapa komen. Mungkin sambil menunggu saya bacakan. Terima kasih Pak Fahmi, materinya menarik. Bisa menggunakan aplikasinya, gitu. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, akan saya beri sedikit kesimpulan dari webinar hari ini, karena seiring dengan waktu juga, bahwa dalam webinar Rencana Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Rumah Sakit di masa pandemi COVID-19, sudah baik sekali tadi dijelaskan oleh Pak Fahmi, di mana latar belakangnya adalah di era pandemi COVID-19 ini, dari pihak pelayanan kesehatan maupun dari masyarakat mengalami beberapa ketakutan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, di mana keluhan dari pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan, tapi dalam kondisi pandemi, sementara dari masyarakat pun seperti itu. Nah, di era revolusi industri ini juga memaksa fasilitas pelayanan kesehatan berinovasi dalam menyampaikan informasi terkait pelayanan kesehatannya, dan juga dituntut untuk bisa menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat, di mana rencana strategis itu tadi untuk mendukung perkembangan IT bisa dimulai dari yang pertama adalah mengarahkan visi dari pelayanan kesehatan itu sendiri, di mana bukan hanya visi rumah sakit, tetapi juga ada visi bisnis dan juga ditengahi oleh visi IT, di mana visi IT ini diharapkan dapat menunjang keduanya, yaitu pencapaian visi rumah sakit dan pencapaian visi
bisnis. Nah, setelah analisis visi, merumuskan visi tersebut juga dilakukan analisis internal dan eksternal di lingkup pelayanan kesehatan. Jadi mungkin saat ini yang belum dilakukan oleh pelayanan kesehatan tadi disampaikan belum begitu menganggap IT itu sebagai hal yang karena masih dianggap sebagai misalnya buang-buang anggaran. Tetapi padahal IT itu sendiri bisa digunakan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Banyak juga analisis yang bisa dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam perencanaan sistem informasi dan teknologi. Mulai tadi dijelaskan Pak Fahmi bisa menggunakan value chain analysis, bagaimana kita merancang nilai tambah yang bisa diberikan dari segi bisnis dan IT, kemudian analisis critical success factor, kemudian bagaimana kita melakukan gap analysis, dan kita juga bisa melakukan analisis balance scorecard. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih di lingkup internal dan eksternal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa dikembangkan untuk mengikuti perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi rumah sakit, apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini. Tadi juga yang menarik ini buat para mahasiswa yang mungkin masih galau skripsi, jadi Pak Fahmi tadi juga ada salah satu teori yang bisa nanti digunakan, mungkin yang masih galau. Jadi bisa menggunakan teori tadi dari word and pre-part ada yang dikombinasikan dengan balance scorecard, di mana Pak Fahmi mengkomunikasikan bahwa teori tentang IT tadi itu juga bisa kita kembangkan dengan identifikasi teori balance scorecard, di mana selain mengidentifikasi internal eksternal rumah sakit, kita juga mengidentifikasi internal eksternal kemampuan rumah sakit untuk pelaksanaan IT-nya, mengikuti perkembangannya. Kenapa sih kita membutuhkan IT? Jadi intinya hari ini di sisi lain mengikuti perkembangan zaman, kita tidak mungkin di pelayanan kesehatan hanya memberikan pelayanan kesehatan yang itu saja. Jadi kita juga harus misalnya tidak gaptek teknologi. Jadi itu juga ditanyakan bahwa perkembangan rencana strategis pelayanan kesehatan mengikuti IT saat ini juga harus didukung oleh organisasi, kemudian sumber daya manusia, dan juga teknologi. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan dari webinar hari ini. Masih adakah yang mau bertanya? Monggo. Oke. Kalau masih sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Fahmi ada penutup atau ini Pak, kesimpulan akhir, telah saya simpulkan tadi. Oke, saya kira cukup ya. Nanti mungkin dengan kalau ingin mendalami hal seperti ini nanti bisa coba belajar kembali. Kemudian ya, saya pun dulu juga sebenarnya belajar tentang IT dan perencanaan itu kan otodidak dan ketertarikan ya. Karena sebenarnya basic saya ya sama, saya kesehatan murni, hanya memang pengalaman kemudian kompetensi selama kuliah dan juga akhirnya mencoba mendalami sehingga kecemplung di sini. Nah, tapi pada intinya pesan saja untuk peserta bahwa kita sebagai tenaga kesehatan ke depan memang harus tetap inovatif dan adaptif ya. Inovatif itu penting dan juga adaptif itu penting. Artinya memang apapun perubahan yang ada kita harus ikuti dan kita harus mengambil peranan di dalamnya supaya memang kita tidak tersisihkan dan peran kita sebagai nakes itu tetap sentral meskipun di era di mana teknologi digital dan artificial intelligence itu nantinya akan menjadi primadona. Saya kira itu Bu Ii. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada para peserta sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Jadi untuk menutup, mohon Bapak Ibu peserta bisa membuka videonya masing-masing. Kita akan melakukan foto bersama secara online, nanti dibantu dari admin atau operator. Jadi bisa semua membuka videonya. Kita akan melakukan foto bersama untuk menutup sesi ini. Sudah semua? Dibantu Mas admin. Apabila tidak ada pertanyaan. Oke, sudah semua? Mohon dibuka videonya. Kita lakukan foto bersama. Masih ada yang belum membuka? Hari ini kita ada 42 partisipan, tadi 50, sekarang jadi 42. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ini ada banyak yang bergabung. Nah, operator sudah siap? Sudah bisa? Kita foto dulu.
Jangan lupa juga untuk mengisi link absensi yang sudah di-share via chat bagi yang belum. Bu Ii dipandu bilang 1, 2, 3 seperti itu. Oh ya, oke. Jadi kita foto, saya pandu dulu, Pak. Sudah siap semua ya, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sudah, sebenarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian nanti saya menginfokan, setelah ini akan ada, pasti yang ditunggu-tunggu nanti diinfokan di MC, saya kembalikan ke MC. Salam LCI, Learning Certain Indonesia, bersama membangun jiwa bangsa. Salam sehat.